Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini berjudul eksklusif. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Injil yang ditulis oleh Matius pasalnya yang ke-9. Dari ayat yang ke-9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, dari sini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, di mana seharusnya kita sebagai orang-orang yang mengaku muridnya juga turut menteladani apa yang Yesus lakukan, di mana seharusnya kita juga bisa bercampur, berteman dengan orang-orang yang masih hidup dalam dosa, dan tidak suka mengeksklusifkan diri dengan hanya berteman dengan orang-orang yang percaya saja, orang-orang yang rajin ke gereja saja, orang-orang yang suka pelayanan saja. Karena jelas Yesus mengatakan bukan orang sehat yang butuh tabib, tapi orang sakit. Sering kita temui orang percaya selalu berkumpul dengan orang-orang yang percaya saja dan tidak berteman dengan orang-orang yang hidupnya selalu di dunia malam misalnya. Seolah-olah ada gap dan kubu sendiri. Seolah-olah orang percaya ini anti dengan orang-orang yang masih hidup dalam dosa. Dan sampai-sampai sering saya menemukan teman saya yang masih hidup dalam dunia dosa itu bertanya kepada saya, orang-orang Kristen itu yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi kenapa mereka tuh susah digapai ya? Kenapa mereka sulit menerima kami orang-orang yang berdosa? Kenapa mereka berpikiran kita harus baik dulu, baru kita bisa masuk dalam geng mereka, lingkungan mereka? Hal ini membuat banyak orang yang masih hidup dalam dosa tidak lari kepada orang yang tepat saat mereka memiliki masalah. Sehingga yang mereka dapati, mereka semakin terjerumus dan terjerumus lebih dalam lagi dalam dosa. Karena ketika mereka hidup dalam masalah, ketika mereka menerima masalah, punya masalah, mereka tidak punya orang benar di sekeliling mereka. Karena tidak ada orang benar yang mau berteman dengan mereka. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang nakal itu lebih seru memang karena mereka bisa menerima kekurangan orang lain daripada orang-orang yang suka beribadah. Ini adalah statement umum yang lingkungan itu sudah bentuk di pikiran mereka. Tapi berbeda dengan Yesus. Dia mau berteman dengan orang yang berdosa agar mereka yang masih hidup dalam dosa itu bisa melihat terang. Bukan saja diterima kekurangannya, tapi membantu mereka mengubah kekurangannya itu agar bisa menjadi kelebihan, di mana dari kenakalannya itu ketika bertobat bisa menjadi kesaksian. Yesus membantu menunjukkan arahnya yang salah dan mengarahkan ke jalan yang benar. Karena Yesus tahu pintu dari sebuah pertobatan adalah penerimaan. Jadi jika kita murid Yesus, harusnya kita tidak mengeksklusifkan diri dengan hanya berteman dengan orang-orang yang benar, yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin pelayanan. Marilah kita juga masuk dalam kehidupan mereka yang masih hidup dalam dosa, dengan menerima kekurangan mereka terlebih dahulu dan perlahan memberikan obat yang Yesus juga berikan, yaitu firman. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, loh, bukankah ada ayat yang menuliskan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik? Saudara, berteman berbeda dengan bergaul. Izinkan saya memberikan bahasa yang mungkin bisa lebih mudah dimengerti. Bergaul itu artinya meluangkan banyak waktu untuk seseorang. Jika dikatakan kita bergaul dengan orang-orang keren, artinya kita sering meluangkan banyak waktu dengan orang-orang keren. Jika kita dikatakan itu pergaulannya dengan orang-orang yang sukses ya, artinya kita sering meluangkan waktu kita
untuk orang-orang yang sukses. Jadi singkatnya, jika kita meluangkan banyak waktu untuk seseorang, artinya kita bergaul dengan orang tersebut. Jika kita mendengar ayat yang berbunyi bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, janganlah kita langsung berpikir, oh berarti saya gak boleh berteman dengan orang-orang yang berdosa, lalu mengeksklusifkan diri dengan hanya berteman dengan orang-orang yang rajin ke gereja saja. Bertemanlah dengan semua orang, orang yang benar dan orang yang masih hidup dalam dosa. Tapi dalam bergaul atau meluangkan banyak waktu, pilihlah orang yang tepat, yaitu orang yang hidup dalam firman. Pergaulan yang benar akan membangun kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik, bertumbuh dalam iman. Tapi dalam hal berteman, haruslah kita berteman dengan siapa saja. Jangan dibalik-balik, bergaul dengan orang yang hidup dalam dosa dan berteman dengan siapa saja. Itu definisi yang salah dan bisa menghancurkan kehidupan kita malahan. Pergaulan yang benar tidak ada gunanya jika kita mengeksklusifkan diri kita. Karena sinar kita tidak bisa bercahaya buat orang banyak atau orang yang membutuhkan. Seolah-olah kita punya obat untuk orang yang sakit, tapi kita tidak membagikannya pada orang yang membutuhkan. Justru kita timbun dan simpan sendiri. Seperti orang yang menimbun masker, saudara. Jadi saudara, mari kita bangun kehidupan kita dengan bergaul dengan orang-orang yang benar, yang hidup dalam firman. Tapi ingat, jangan mengeksklusifkan diri, melainkan bertemanlah juga dengan orang yang masih hidup dalam dosa. Sehingga kita, ketika mereka merasa diterima oleh kita ini bisa membantu mereka dengan memberikan nasihat dan menegur mereka ketika mereka salah. Karena mereka tidak akan sungkan datang kepada kita ketika kita bisa menerima mereka, menerima kekurangan mereka. Sehingga mereka pada akhirnya bisa menjadi sembuh dari dosa mereka dan percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.